Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, apakah kalian sudah berdoa apa belum? Kalau belum, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waz'ani minas solihin. Anak-anak, apakah sarapan pagimu hari ini? Adakah yang sarapan dengan telur? Pasti lezat, bukan? Ya. Kalian tahu tidak manfaat sarapan? Betul, manfaat sarapan adalah membuat tubuh kita berenergi untuk melakukan aktivitas. Aliran energi tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga terjadi pada hewan, seperti pada rantai makanan. Rantai makanan ini akan kita pelajari pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menjelaskan rantai makanan yang terdapat pada suatu ekosistem secara baik dan benar. 2. Siswa dapat membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik dan benar. 3. Siswa dapat mencari informasi tambahan tentang tarian tradisional daerah lain di Nusantara yang menggunakan properti secara tepat. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar rantai makanan. Ada yang tahu tidak apa itu rantai makanan? Iya, betul. Rantai makanan adalah proses makan-memakan dari makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri ke konsumen lain yang membutuhkan ke organisme lain. Tujuan dari makhluk hidup melakukan kegiatan saling makan-memakan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Rantai makanan ada 2 macam. 1. Rantai makanan pada ekosistem darat. 2. Rantai makanan pada ekosistem air. Salah satu contoh rantai makanan pada ekosistem darat adalah rantai makanan di sawah. Sekarang kalian kerjakan soal-soal di bawah ini dan buat 1 contoh rantai makanan. Jangan lupa ekosistemnya ditulis. Kerjakan di LKPD. Nah, anak-anak, dari gambar rantai makanan ini kita bisa membuat sebuah teks non-fiksi. Ada yang tahu tidak apa itu teks non-fiksi? Iya, betul. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan hasil imajinasi. Ciri-ciri teks non-fiksi adalah 1. Menggunakan bahasa formal atau resmi. 2. Sifat kata yang digunakan adalah denotatif atau makna kata sebenarnya. 3. Dibuat berdasarkan fakta. Nah, anak-anak coba lihat gambar ini. Gambar pertama adalah gambar belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat pertama pada rantai makanan di ekosistem sawah. 2. Kambing. Kambing merupakan konsumen tingkat pertama pada rantai makanan di ekosistem padang rumput. 3. Adalah ikan. Ikan merupakan konsumen tingkat pertama pada rantai makanan di ekosistem air. Nah, sekarang kalian buat 1 teks non-fiksi dari salah satu gambar ini menggunakan kosakata yang ada di bawah ini. Kerjakan di LKPD. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang
dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tarian daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Yang pertama, yaitu tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan para petani. Tarian ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, sampai memanen padi. Seperti petani sebenarnya, penari ini juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa digunakan para petani di sawah. Caping berbentuk kerucut, terbuat dari anyaman bambu. Yang kedua, tari Alang Babega. Tari Alang Babega berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari ini merupakan tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang. Burung ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tarian tersebut. Bahkan beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misalnya, payung yang digunakan pada tari payung atau caping yang digunakan dalam tari ngancak. Sekarang kalian lihat tabel di bawah ini. Tugas kalian lengkapi tabel nama tarian dan properti tarian, kerjakan di LKPD. Nah, anak-anak, barusan adalah pembahasan tema 5, pembelajaran 2. Apakah kalian sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau kalian sudah mengerti, kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan memakan dari makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri ke konsumen yang membutuhkan ke organisme lain. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan. Kedua adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data dan fakta, serta bukan hasil imajinasi. Ciri-cirinya yaitu 1. Menggunakan bahasa yang formal. Kedua adalah sifat kata yang digunakan denotatif. Yang ketiga, dibuat secara fakta. Ya, sekarang kemudian tarian dan propertinya. 1. Tari tradisional Caping Ngancak, berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Yang kedua adalah tari Alang Babega. Itulah materi yang kita bahas hari ini. Sekarang kalian kerjakan evaluasi ini, silahkan. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.